Waalaikumsalam. Silakan, siapa mau presentasi? Ya, saya Prof. Ya, monggo, Mbak. Silakan. Oke, persiapan sebentar Prof. Mau share. Yang terhormat Profesor Dr. Andi Sularso MSM, dan juga teman-teman semua di kelas D ini, untuk pertemuan pagi hari ini izinkan kami, saya Ari Prihastuti dan Diah Kartikasari nanti akan mempresentasikan modul kuliah pada pagi hari ini di Etika Bisnis. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mulai. Yang pertama, ekonomi, dan kita membahas tentang ekonomi dan keadilan. Ekonomi dan keadilan disebut juga dengan keadilan bisnis. Jadi khususnya di Indonesia ini karena masyarakatnya dengan begitu luar biasanya untuk menjunjung tinggi terkait dengan persamaan ataupun keadilan. Jadi di sini dalam mewujudkan itu pun terjadi adanya ekonomi dan sistem keadilan. Jadi di mana di sini juga tentang tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga terkait dengan keadilan, di mana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan produk ataupun kualitas yang bagus dari produk itu sendiri. Tetapi kenyataannya ini juga menunjukkan bahwa keadilan itu belum secara maksimal diterima oleh semua konsumen seperti itu. Jadi tidak hanya pengertian terwujudnya keadilan dalam menciptakan stabilitas nasional akan menunjang kegiatan bisnis yang lebih baik dan etis. Tetapi di pihak lain, praktek bisnis yang baik, etis dan keadilan atau fair akan ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Jadi yang diharapkan ke depan dalam menjalankan ekonomi ini adanya keadilan tentang hak-hak konsumen itu sendiri. Selanjutnya, hakikat keadilan menurut Celsus menggambarkan keadilan dengan singkat sebagai Fribourg Court Sum. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam to give everybody his own. Artinya dalam bahasa Indonesia memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Jadi di sini diharapkan nanti seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya diharapkan semua konsumen akan mendapatkan hak-haknya secara mutlak terhadap produk yang dihasilkan, seperti itu. Ciri-ciri menandai keadilan mungkin salah satunya yaitu keadilan tertuju kepada orang lain. Yang kedua, keadilan harus ditegakkan. Yang ketiga, keadilan menurut persamaan. Di sini ada teori keadilan. Teori keadilan sesuai dengan slide yang kami sajikan, yaitu ada 3. 1, paham tradisional, di mana di situ dicetuskan oleh Aristoteles mengenai keadilan tersebut. Yang kedua, keadilan individual dan struktural. Yang ketiga, teori keadilan Adam Smith. Jadi paham tradisional Aristoteles juga tentang keadilan, di mana di situ ada keadilan legal. Yang kedua adalah keadilan komutatif, dan yang ketiga keadilan distributif, seperti itu. Jadi kita bahas tentang keadilan legal, menyangkut hubungan antara individu ataupun kelompok masyarakat dengan negara. Jadi intinya adalah semua orang atau semua kelompok diperlakukan yang sama oleh negara di hadapan
dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Dasar moralnya yaitu semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat martabat yang sama, dan karena itu harus diperlakukan secara sama pula. Yang kedua, semua orang adalah warga negara yang sama status terkait kedudukan, bahkan dengan kewajiban sipilnya memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya, keadilan komutatif. Keadilan komutatif ini mengatur hubungan yang adil dan fair antara orang satu dengan orang lainnya, atau antara warga negara satu dengan warga negara lainnya. Apalagi saat ini juga sudah kita menjalani atau menjalani atau memahami bersama bahwasanya keadilan di negara manapun juga punya ketentuan yang dan fasilitas-fasilitas yang sama, di mana hak asasi manusia saat ini juga sangat-sangat sudah diperhatikan seperti itu. Selanjutnya, dengan kata lain, kalau keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negaranya. Jadi keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Jadi antara horizontal dan vertikal ini diharapkan nanti akan sinergi dan mendapatkan perhatian atau perlakuan yang sama. Prinsip keadilan ini menuntut agar orang memberikan atau menghargai dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain. Misalkan warga dituntut saling menghargai hak dan tanggung jawab masing-masing. Artinya harus ada keseimbangan atau kesetaraan antara semua pihak dalam interaksi sosial dalam kegiatan apapun, seperti itu. Selanjutnya, keadilan distributif. Dikenal sebagai keadilan ekonomi, menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Keadilan ini adalah distribusi ekonomi yang menata, yang dianggap adil bagi semua warga negara. Namun demikian, distribusi ekonomi didasarkan pada presentasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama seluruh warga negara. Jadi dalam keadilan ini tidak ada istilah sama rata mereka yang paling giat atau ulet maka ia berhak mendapatkan lebih banyak dari orang yang kurang giat ataupun ulet. Jadi di mana di sini akan disampaikan ataupun didapatkan seperti halnya misalkan warga negara yang mempunyai aktivitas yang produktif, dia juga akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Selanjutnya, keadilan individual dan struktural. Keadilan bukan sekedar menyangkut tuntutan semua orang diperlakukan sama oleh negara atau pimpinan ataupun perusahaan. Seakan ini merupakan urusan pribadi antara orang tersebut dengan pemerintah atau perusahaan. Keadilan juga bukan sekedar menyangkut tuntutan agar dalam interaksi sosial setiap orang memberikan dan menghargai yang menjadi hak orang lain. Seakan penghargaan terhadap hak orang lain adalah urusan orang per orang atau dengan orang lain. Demikian pula, keadilan bukan sekedar soal sikap individu untuk menolong memperbaiki keadaan sosial ekonomi orang lain seperti itu. Selanjutnya, di sini ada teori-teori keadilan dari Adam Smith. Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori, yaitu teori keadilan komutatif. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Adam Smith untuk mencetuskan atau memilih hanya salah satu konsep yang dia terima. Alasan pertama dari Adam Smith menyampaikan, disebutkan keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang untuk pihak dengan orang lainnya. Yang kedua, alasan kedua bahwa demi menegakkan keadilan komutatif, negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Yang ketiga, alasan dari Adam Smith yaitu dari alasan pengertian di atas, Adam Smith menolak
keadilan distributif dengan alasan karena apa yang disebut dengan keadilan selalu menyangkut hak, yaitu semua orang tidak boleh dirugikan. Setiap orang secara positif harus diperlakukan sesuai haknya, sesuai dengan haknya. Mohon maaf ini yang terakhir ada double ketik seperti itu. Selanjutnya saya silakan untuk Mbak Diah melanjutkan untuk slide berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ari untuk penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan perihal 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith. Ada 3 prinsip pokok menurut Adam Smith, antara lain yang pertama prinsip no harm, kemudian yang kedua prinsip non-intervention, yang ketiga prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair. Untuk yang pertama ialah prinsip no harm. Prinsip no harm ialah prinsip tidak merugikan orang lain. Jadi prinsipnya ini membuat setiap orang lain tidak boleh egois, mementingkan dirinya sendiri, tapi juga tidak boleh merugikan hak dan kepentingan orang lain. Dasar prinsip ini adalah menghargai martabat manusia bersama hak yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup masing-masing individu. Prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip moral, tetapi juga dituangkan dalam aturan hukum yang berlaku. Dalam bisnis dan ekonomi, prinsip ini merupakan the necessary principle, tuntutan dan sekaligus keniscayaan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Yang kedua ialah prinsip non-intervention, artinya prinsip tidak ikut campur tangan. Setiap individu menuntut penjaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap manusia. Tidak ada yang boleh ikut campur dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran terhadap hak atas individu yang dapat menimbulkan suatu harm atau kerugian yang menyebabkan ketidakadilan. Hubungan ini juga berlaku antara pemerintah dengan warga negaranya. Jadi pemerintah tidak berhak untuk ikut campur dalam kehidupan warga negaranya tanpa alasan yang jelas, kecuali dalam penegakan keadilan dan dengan alasan yang sah, termasuk dalam kehidupan bisnis. Secara khusus dalam ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah dianggap tidak adil, karena merupakan pelanggaran atas hak setiap individu, khususnya hak atas kebebasan. Selanjutnya, Mbak. Kemudian prinsip yang ketiga menurut Adam Smith ialah prinsip keadilan tukar atau pertukaran dagang yang fair. Prinsip ini terwujud dalam mekanisme harga pasar. Prinsip ini penerapan lebih lanjut dari prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan, yang secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak yang lain di dalam suatu pasar. Menurut Adam Smith, prinsip ini terwujud dengan membedakan antara harga alamiah dengan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah ialah harga yang mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan produsen, berupa upah buruh, keuntungan, sewa, dan lain sebagainya. Kemudian harga pasar ialah harga yang ditawarkan produsen dalam produksi barang tertentu. Menurut Adam Smith, harga yang paling adil ialah harga alamiah, karena memberikan keuntungan tidak hanya bagi produsen tetapi juga bagi konsumen. Dengan kata lain, harga yang dibayarkan konsumen cukup untuk menebus atau memulihkan kembali beban yang telah dikeluarkan produsen. Jadi sama-sama diuntungkan. Kemudian teori keadilan distributif menurut John Rawls. Menurut John Rawls, kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi yang paling dimiliki manusia. Dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama setiap individu dan kesempatan yang adil. Menurut John Rawls, itu ada 2 prinsip, yaitu prinsip yang pertama ialah kebebasan yang sama. Jadi setiap individu memiliki hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama.
Hanya dengan kebebasan ini, semua orang dimungkinkan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri dan apa yang dianggapnya baik. Setiap individu punya harga dan martabat yang sama. Setiap manusia diakui sebagai makhluk yang mampu mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. Untuk prinsip yang kedua, ialah prinsip perbedaan, yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan itu menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua individu di bawah kondisi persamaan. Kemudian, untuk keadilan distributif dapat terwujud jika satu, setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Dua, setiap orang sesuai dengan kebutuhan individunya. Kemudian tiga, pada setiap orang sesuai dengan haknya. Keempat, sesuai dengan usaha individualnya. Kelima, kepada setiap orang sesuai dengan kontribusi kepada masyarakat. Dan enam, kepada setiap orang sesuai dengan jasa. Kemudian, keadilan distributif itu dibagi menjadi 3 teori, antara lain teori egalitarianisme, yaitu sama rata sama rasa dengan adil. Jadi setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Kemudian yang kedua, teori sosialistis, yaitu setiap masyarakat diatur dengan adil jika semua warganya dipenuhi. Jadi ini setiap warga memiliki kebutuhannya masing-masing dan itu terpenuhi. Untuk yang ketiga, teori liberalistis, yaitu manusia adalah makhluk yang bebas, tetapi yang tidak berusaha, tidak mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu. Jadi kalau yang ketiga ini teorinya berdasarkan dengan kemampuannya setiap individu. Jadi kalau individu yang tidak melakukan apa-apa itu tidak mendapatkan apa-apa, tapi individu yang bekerja keras itu mendapatkan sesuatu. Selanjutnya, kemudian keadilan menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini slide sebelumnya Mbak, minta tolong Mbak. Ya, ini aja. Ini untuk Pancasila ya, ini tertuang dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial menurut rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 ini pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Untuk ayat 1 bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian untuk ayat kedua, itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian untuk ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini bukan keadilan sosialis, komunis, kapitalis, atau liberalis. Kebebasan harus diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, hak milik diakui, tetapi peran pemerintah apabila dipergunakan untuk kemakmuran rakyat tetap bisa diambil. Pancasila tetap mensyaratkan manusia sebagai warga negara harus bersikap adil baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Tidak boleh saling merugikan satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Silakan. Mungkin di sini ada Mas Rizky. Mungkin untuk pertanyaan pertama kami persilahkan Mas Rizky. Iya, terima kasih Mbak Ari. Anunya ditutup dulu PowerPoint-nya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hal yang perlu saya tanyakan adalah contoh konkret
sistem keadilan dalam bisnis ini bagaimana penerapannya di Indonesia gitu. Artinya kita banyak menjumpai bahwa kok rasanya adil itu sulit ya, apalagi dalam dunia bisnis di Indonesia. Contoh kecilnya adalah dari nolnya, kalau kita bangun bisnis, nolnya anak petani dengan nolnya anak bupati itu kan beda mulainya gitu. Terus kemudian perihal kemudian kita seumpama ikut lelang dalam pembangunan proyek dan lain sebagainya, kok kita kalau dulu kemudian nggak ikut dalam kampanye pilkada atau pemilu, kok rasanya kita sulit perusahaan kita untuk dapat proyek dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau kemudian kita di toko swalayan, di Indomaret dan sebagainya, kok kita tidak bisa nawar ya. Kalau di pasar kita kok, di pasar tradisional kok nawar itu kayaknya menjadi suatu keharusan gitu. Artinya mungkin dari kelompok yang sudah presentasi bisa ngasih contoh konkret proses bisnis yang adil begitu, konkret yang ada di Indonesia begitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan langsung kita jawab ya, Prof. Oke, terima kasih Mas Rizky. Mungkin nanti saya bisa berbagi menjawab dengan Mbak Dia. Mungkin saya coba menjawab dengan pertanyaan Mas Rizky. Jadi terkait dengan bisnis seperti apa sih yang contohnya bila di Indonesia itu tadi seperti yang kita sampaikan bahwasanya bisnis itu harus adil dan lain sebagainya. Memang apa ya, kata-kata adil itu memang tidak harus sama satu. Yang kedua, di Indonesia juga memang belum sepenuhnya bisnis ini bisa mutlak bahwasanya adil terhadap konsumen, pembeli dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya sebagai tanggapan, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang pas, mohon pencerahan dari Prof. Andi, bahwasanya di Indonesia dalam proses berbisnis pun untuk sebagai misalkan keadilan untuk konsumen, setiap perusahaan ataupun unit yang memberikan layanan jasa berbentuk entah itu produk atau apapun, di Indonesia juga sudah ada standar-standar yang harus dipenuhi. Misalkan untuk produk, di situ produk itu harus aman, satu, terhadap konsumen. Yang kedua, untuk produk-produk tertentu sudah harus melampaui atau melewati standar produk, yaitu halal dan lain sebagainya. Di situ sudah ada istilahnya untuk apa ya, standar produk itu sendiri. Terus terkait dengan pengadaan dan lain sebagainya, tadi yang sempat disampaikan bahwasanya kalau menurut saya untuk saat-saat ini, mungkin di tahun-tahun 2, 3, 4 tahun terakhir ini, kalau untuk proses-proses seperti itu semua sekarang sudah sistem online. Jadi ada LPSE, lelang proyek elektronik misalkan, setiap yang mengikuti lelang harus sudah mengikuti proses elektronik seperti itu. Jadi mungkin itu sebagai langkah-langkah juga untuk memperbaiki proses dalam mendapatkan proyek ataupun menjalankan aktivitas yang bisa terstandar. Insya Allah kalau dengan proses-proses, karena apapun itu kita kalau sistemnya sudah kuat, insya Allah meminimalisir kondisi-kondisi di luar standar seperti itu. Mungkin menurut saya itu. Dan kalau untuk apa ya, pasar dan lain sebagainya, kan memang ada beberapa, ada pengklasifikasian, ada pengklasifikasian pasar. Jadi misalkan memang ada perbedaan antara pasar tradisional dan pasar yang sudah modern seperti itu. Dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia, memang di pasar tradisional mungkin kita lebih familiar dengan kita boleh menawar ataupun ada komunikasi intensif antara penjual dan pembeli seperti itu. Tapi dengan perkembangan zaman di toko-toko ataupun layanan jasa yang sudah modern, di situ memang sudah ada terstandarisasi terkait pelayanan seperti apa, terkait harga seperti apa, seperti itu. Jadi
Kalaupun untuk harga di pasar itu kayaknya juga sudah ada standar-standar, jadi kita tidak dimungkinkan untuk menjual satu produk dengan harga yang sangat berbeda jauh seperti itu. Kayaknya di Dinas Perindustrian Perdagangan juga sudah ada standar-standar yang digunakan seperti itu. Tapi memang ada perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern, mungkin seperti itu. Mungkin Mbak Dia bisa menambah atau gimana? Baik, saya ingin menambahkan untuk jawaban dari pertanyaan Mas Rizky tadi ya. Mungkin lebih ke contohnya ya, contoh di lapangannya. Itu untuk sesuai yang dijelaskan di teori tadi sih, lebih ke kalau misalkan tawar-menawar ya, kenapa di swalayan itu nggak bisa menawar, sedangkan di pasar itu bisa menawar. Kalau di pasar itu bisa menawar itu seperti dijelaskan di slide tadi, di prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair. Jadi setiap orang di pasar itu bisa memilih mau membeli di toko mana, terus bisa menawar seberapa tawarannya seperti itu. Sedangkan kalau di pasar swalayan itu lebih ke prinsip seperti prinsip no harm, tidak merugikan orang lain, yang pasti kan harganya masih sesuai standar dan tidak terlalu merugikan. Asal pembelinya itu mau membeli di situ dengan harga yang sudah ditentukan, itu berarti tidak masalah. Kemudian untuk prinsip no intervention juga tidak ikut campur dalam artian jadi si pihak swalayan itu sudah mematok harganya sekian, terserah konsumennya mau membeli atau tidak. Jadi semuanya dikembalikan kepada konsumen mau membeli atau tidak. Jadi kalau untuk swalayan itu lebih ke prinsip no harm dan no intervention, sedangkan kalau untuk yang pasar bisa menggunakan prinsip keadilan tukar atau pertukaran dagang yang fair, seperti itu saya rasa. Bagaimana Mas Rizky? Ya, terima kasih Mbak jawabannya. Oh ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada Mbak Lydia, dipersilahkan. Iya Mbak, terima kasih Mbak Ari. Untuk yang tanyakan Mas Rizky tadi memang benar ya, di salah satu di lingkungan saya sendiri juga dibuktikan adanya keadilan di sini masih berpengaruh dari campur tangan ya, bisa dikatakan itu juga adalah orang dalam gitu ya. Yang saya tanyakan di sini juga terkait dari teori yang dipaparkan tadi dengan kasus pada PT Freeport ya. Di situ kan dia mengatakan untuk tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sebuah program dan kemitraan untuk pengembangan masyarakat sendiri ya. Tetapi pada kenyataannya itu Freeport hanya memberikan dana kemitraan saja, tidak ada pengembangannya Mbak. Nah, untuk berdasarkan teorinya itu bagaimana ya Mbak dalam penerapannya dan juga penjelasan analisis dari kasus tersebut. Terima kasih Mbak Ari. Oke, sama-sama. Mungkin Mbak Dia bisa membantu dulu menjawab. Untuk perihal, mohon maaf Mbak Widya tadi, untuk perusahaannya apa ya? Privat Mbak. Freeport ya? Oke. Oke. Kalau menurut saya itu lebih ke ini sih Mbak. Jadi itu kan perusahaan ya, yang pasti perusahaan itu sebelum dibangun perusahaan itu pasti meminta izin kepada pemerintah dulu. Kemudian kembali ke yang keadilan menurut Undang-Undang Dasar 45 untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang istilahnya menurut gimana ya? Ini antara menurut masyarakat dan menurut pemerintah, kan ada dua sisi ya seperti itu. Ada perusahaan, kemudian pemerintah juga turut serta, kemudian masyarakat juga. Itu sih pemerintah ikut campur yang pasti dalam pembangunan izin, dalam pembangunan dan izin terhadap perusahaan itu, terhadap
berlaku juga untuk kontrol terhadap masyarakatnya juga. Yang pasti misalkan Mbak rasa itu agak tidak adil, yang pasti dikembalikan ke pemerintah sih Mbak, sebenarnya pemerintah daerah setempat, karena pemerintah kan yang pasti sudah memperhitungkan apa risiko untuk masyarakat ya, lebih tepatnya apa yang akan didapat oleh masyarakat, keuntungan dan kekurangannya pasti sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Itu jawaban dari saya sih sebenarnya. Mungkin Mbak Ari ingin menambahkan? Oke, terima kasih Mbak Dia. Mungkin saya mencoba menambahkan dari jawaban Mbak Dia. Jadi terkait dengan PT Freeport, dengan kondisi yang kita sama-sama melihat, karena kita secara detail juga tidak kita kan sebagai pengamat seperti itu. Jadi benar yang disampaikan bahwasanya memang seharusnya kekayaan alam, air, tanah, udara yang ada di Indonesia itu adalah hak sepenuhnya untuk masyarakat. Dalam pengelolaannya di sini pemerintah sebagai penanggung jawab untuk pengelolaannya seperti itu. Jadi sama yang disampaikan Mbak Dia tadi, bahwasanya semua aktivitas, apalagi yang bergerak dalam bidang yang sudah tidak primer lagi ataupun sudah sekupnya PT ataupun korporasi yang apalagi privat lumayan memang besar seperti itu. Jadi memang ada peran pemerintah di situ. Jadi kalau melihat kondisi seperti itu, selain pemerintah sebagai mitra ataupun sebagai pihak yang harusnya mengawasi dalam proses pelaksanaan industri itu, karena privat sebagai penyandang dana ataupun pemberi modal ya untuk PT tersebut, bisa berjalannya kegiatan itu, di mana di situ ada pertambangan dan lain sebagainya. Memang seharusnya ada perhatian yang lebih oleh pemerintah, di mana proses itu harus berdampak positif kepada masyarakat Indonesia secara umum, secara khusus dengan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi mungkin kalau kita sebagai pengamat, mungkin juga sebagai warga negara Indonesia dengan kondisi yang ada pada saat itu, memang ada hal-hal yang dimana di situ kita merasa dilemahkan, dalam artian beberapa hal yang itu sebenarnya menjadi hak rakyat Indonesia merasa kurang pas lah seperti itu. Tetapi itu kembali lagi kepada pemerintah ataupun pihak-pihak terkait dalam pengawasan industri itu, seperti apa dalam pengelolaannya. Mungkin seperti itu Mbak Widya. Jadi kalau kita mau justifikasi secara penuh bahwasanya itu tidak berefek positif kepada warga ataupun kepada masyarakat Indonesia, tetapi ada jadi prinsip keadilan itu lagi, di mana sebenarnya secara mutlak keadilan itu semua orang harus mendapatkan hak sesuai dengan porsinya, tetapi dalam pelaksanaan memang tidak semudah itu. Banyak hal yang istilahnya mempengaruhi proses itu, di mana juga apalagi untuk PT yang lumayan besar itu sangat-sangat dipengaruhi oleh proses evaluasi, pengawasan, dan juga pemerintah berperan langsung di situ. Mungkin seperti itu. Nanti kalau kurang maksimal, insya Allah bisa kita sama-sama mohon pencerahan terhadap Prof. Andi. Mungkin seperti itu Mbak Widya. Iya Mbak, terima kasih untuk sama-sama. jawabannya. Mungkin ada yang teman yang lain silakan. Monggo. Orang yang terdolimi, orang yang tertekan, mesti bicara kurang adil. Ya. Tapi orang yang diuntungkan mesti bicara adil. Ya. Pertanyaan tadi, tim sukses apa itu mesti diberi? Ya, terus itu tim sukses apapun itu, ya.
tim sukses apapun, tim sukses pilihan bupati, presiden, sampai dengan mungkin pilihan rektor, ya, atau ya semuanya teman-teman sudah, misalkan prosedur lelang sudah dilakukan. Namun di hal itu pun juga masih tetap dimenangkan dengan berbagai macam cara. Hanya saja bila betul-betul nggak adil suatu saat, ya akan ini ya, Bro. korupsi biasanya. Pasti akan ketemu juga ya, Bro. Ya, nanti akan ketemu juga bila ketemu. Ya sekali, walaupun sudah ada Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara gitu, dan ada namanya sila kelima, keadilan sosial. Tapi namun yang dimaksud di sini adalah ya adil, bagi yang belum dapat makan ya diberi makan gitu aja. Sebetulnya kalau adil, tapi itu kan tidak adil negara komunis itu. Orang-orang level atas ya tetap berpenghasilan tinggi, diprioritaskan. Sebetulnya adil ya, namun ada yang diprioritaskan. Yang baik apa? Ya sebetulnya sesuai dengan, makanya ada aturan kinerja, kompetensi. Dulu pegawai BCA itu antara pribumi dan non pribumi gajinya tidak tahu. Ya. Sekarang sudah diadilkan, sekarang sudah dilihat dari kinerja kompetensinya. Kalau kompetensinya bagus, entah itu karyawan BCA pribumi, ya tetap akan mendapatkan penghasilan yang banyak. Ya. Apalagi sudah nanti itu tadi dikaitkan dengan politik, ya sudah. Nonton saja mereka yang tidak ikut berpolitik, tidak ikut politik, apalagi lawan-lawan politik. Saat saya masuk dosen di Universitas Jember juga gitu, waduh ada dua kubu, merah dan hijau, MNI CS dan HMI PMI NU Group. Nah di situ siap bro, ikut ini setengah diterima enggak, ikut ini setengah diterima saja, keluar saya, maksudnya tuh saya sebut aja ya bukan keadilan ya, tambah penghasilan cari di luar sampai sekarang. Itu pun di kelompok itu, misalkan kelompok merah sekarang berkuasa, nah mungkin juga bicara keadilan, teman-temannya kok berkedudukan di wakil rektor di kampus kok enggak, wah ini sudah ya, jadi dilihat dari segi apa, sebetulnya banyak segi dari distribusi. Keadilan itu melihatnya, sementara ini masih dilihat dari segi paingnya, keuangannya. Kita untuk mengukur semuanya itu dari kinerja. Namun kalau pendidikan tinggi konsisten, jabat misalkan nggak bagus ya baru 4 tahun kemudian diganti. Namun kalau di pemerintah daerah tidak, ya bisa juga sekarang diangkat camat, minggu depan 2 minggu lagi sudah diturunkan lagi. Wah, ini akan menjadi kinerja yang tidak bagus ya, di pemerintahan itu. Tapi mungkin tidak sampai berpikiran itu bisa jadi. Keadilan juga begitu, bisa lihat, ini ijazahnya S3 masih kalah dengan S1. Oh iya, saya punya alumni MM dulu itu. Dulu punya alumni kerja di Spain ya, kerja di Spain ya. Dia sudah MM. Lah, kepalanya SMA di kepala Taspen kira-kira 15 tahun yang lalu. Yo dia tidak bisa naik-naik, ya
macet di situ apabila dia tidak punya jalur ke atas. Ya, kasihan juga sampai pensiun. Kepalanya SMA, dia justru malah disingkirkan. Ada juga suatu instansi kalau pimpinannya hanya S2, banyak yang S3 dan S3 sudah akan naik pangkat ya. Yang penting nggak boleh nyalip. Ya ini yang repot di sini. Akhirnya yang terzolimi, nggak adil ini. Itu yang terjadi di masyarakat itu. Kalau saya menghadapinya adalah tersenyum ya, memang seharusnya tim suksesnya dia kuasa. Menghindari itu makanya saya banyak kerja di luar, ya. Kerja di luar sampai dengan sekarang. Peluang saya ngajak mereka teman-teman itu, enggak akan saya mereka juga enggak ngajak saya, baik merah maupun hijau, ya. Saya jalan-jalan sendiri, kompetensi. Suatu saat dia malah membutuhkan saya senat bilang apa, ya. Jadi dipasarkan di situ. Karena yang lihat itu sayangnya distribusi. Beda dengan negara komunis sosialis, memang sudah namanya rakyat yang merata, namanya masih tetap ada perbedaan mereka yang berada di atas itu pimpinan partai dan sebagainya. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Monggo, bila teman-teman ada yang pertanyaan boleh, pernyataan boleh, menambahkan juga boleh. Monggo. Atau mungkin punya wawasan yang lain. Oke. Ya, bila tidak ada, kita lanjutkan minggu depan saja. Ya. Karena di antaranya masih banyak yang kerja ya, atau guru atau apa. Ya. Oke. Kita lanjutkan minggu depan. Salam sehat. Oke, terima kasih Prof. Ya, keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih.